Oke, sekarang saya coba share screen. Oke, sudah terlihat. Sudah ya. Nah, ya, jadi kalau kalian masuk ke Appler, mungkin juga kalian udah tahu bahwa di sini ada sebuah link yaitu GitHub repository. Nah, ini untuk apa? Nah, ini untuk kalian bisa melihat gitu ya hasil dari TTS atau hasil dari latihan-latihan yang aku ketik gitu ya. Jadi kalian bisa masuk ke link ini. Kalian sudah pernah dengar GitHub belum? Belum, Kak. Belum ya. Jadi GitHub tuh intinya adalah dia version control system dari Git, kemudian dibikin UI namanya GitHub. Yang intinya ada sebuah repository. Repository itu apa ya? Kumpulan gitu ya, kumpulan dari source code atau dokumen lainnya. Nah, ini kebetulan di sini dipakai untuk source code. Dan kalian buka linknya, kemudian kalian bisa pilih ini dasar-dasar pemrograman. Dan ini ada semester kalian atau semester sekarang ya. Nah, setelah itu di sini kalian bisa lihat nih filenya banyak, ada latihan 1, latihan 2, latihan choice, latihan prosedur function, dan ada TTS. Nah, sekarang saya mau bahas tentang yang TTS. Nah, kalau TTS ya, kalau kalian mau lihat yang lain tinggal klik aja. Kalau saya mau lihat yang ini, ya buka ini aja. Tinggal kembali ya, tinggal pilih ini. Nah, ini lihat TTS ya. Tampilannya kurang gede. Udah kelihatan cukup gede ya. Cukup terlihat ya. Nah, ini tentang yang bank kemarin. Jadi setelah kemarin saya lihat gitu ya dari hasilnya, nampaknya belum ada yang terlalu benar banget gitu ya. Semua hampir-hampir benar, ya nggak apa-apa juga. Mungkin keterbatasan waktu, jadi buru-buru gitu ya. Jadi ngerjainnya kurang bisa maksimal gitu. Nah, saya mau mengingatkan nih, di sini ada yang namanya kepala program. Namanya soal TTS Bank. Sambil review. Kemudian di sini ada var. Kalau var ditaruh di paling atas, itu namanya variabel global. Apa artinya variabel global? Variabel global itu bisa digunakan di semua tempat, bisa dipasang di prosedur di atas, bawah, sini, kemudian sini, termasuk di program utama. Gitu. Nah, di sini ada berapa variabel? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 variabel. Tipe datanya apa aja? Tipe data kalian lihat yang ini. Nah, di sini ada select menu sama riwayat transaksi index, itu tipe datanya integer. Kemudian ada saldo, total store, total tarik tunai, total transfer, dia tipe datanya long integer. Kemudian ada riwayat transaksi, itu tipenya array of string. Gitu. Sampai sini jelas dulu nggak tentang variabel global? Oke, kalau nggak ada yang menjawab tidak jelas, berarti saya anggap jelas. Nah, nanti kalau
Misal di depan ada kesulitan, tidak bisa jawab, ya wajar ya kalau dapat nilainya jelek, karena ya saya anggap bisa karena tidak ada pertanyaan juga. Tapi kalau nanti nilai jelek ya sudah, gitu diterima saja. Nah, itu tentang variabel global. Nah, variabel ini, setiap variabel ini kan punya nama. Nah, namanya ada aturannya, ya tahu harus diawali dari huruf, tidak boleh diawali dengan angka, terus tidak ada karakter yang bisa digunakan, underscore dan lain-lain, itu sedikit ada ketentuannya, tidak boleh keyword ya. Itu ada di materi untuk lebih lengkapnya. Oke, itu untuk variabel. Kemudian sekarang kita masuk ke program utama dulu. Nah, di program utama, nah untuk mendeteksi mana program utama itu pasti diawali begin dan end titik. Nah, kalau bukan program utama itu pasti pakai titik koma. Kalau program utama itu pakai begin end titik. Gitu. Nah, itu membedakan program utama dengan prosedur atau function. Nah, tadi kita sudah belajar ada variabel. Nah, ini yang dinamakan dengan inisiasi variabel atau memberi nilai kepada variabel. Variabel kan tujuannya adalah untuk menyimpan sebuah nilai. Nilainya dalam tipe data yang telah kita tentukan tadi, ada integer, ada long integer, ada string. Nah, ini proses ini namanya inisiasi, jadi kita kasih nilainya. Nah, saldo kita kasih nilai 500.000, total setor 0, dan lain-lain. Nah, kemudian ada CLR SCR, ini fungsinya untuk membersihkan layar ya. Oke, di program utama ada namanya write-learn. Write-learn ini apa? Write-learn ini untuk mencetak apapun yang di sini. Yang diberikan di sini ya, bisa string kayak gini atau bisa juga variabel. Nah, bedanya apa sama yang write doang? Nah, ini kan ada write. Nah, sebenarnya cuman bedanya adalah di kursor ya. Jadi kalau kursor kalau pakai write-learn, setelah dia ketik ini selamat datang di Bank DDB, dia akan enter ke bawah. Sedangkan write itu kursornya akan tetap di samping sini setelah menulis apa yang di tengah. Itu bedanya. Jadi ini mencetak aja. Kemudian ada readlearn. Readlearn ini apa? Readlearn ini berfungsi untuk read, artinya membaca inputan dari pengguna atau user ya. Nah, kemudian inputan itu dimasukkan ke dalam sebuah variabel namanya selected menu. Nah, makanya tulisnya readlearn selected menu. Ada read key, ada readlearn. Apa bedanya? Kalau readlearn itu dia akan berhenti membaca setelah ada ln atau enter. Kalau read key enggak. Itu bedanya ya. Nah, kemudian setelah kita belajar variabel, belajar program utama, belajar write dan write-learn dan read-learn dan read key, ada namanya conditional ya, choices. Ada if, ada case of. Nah, case of ini bedanya apa sama if? Nah, kalau if ini kita bisa kasih macam-macam nih di sini. Kondisinya bisa macam-macam. Kalau case of umumnya cuman pakai satu variabel kemudian dicek di sini. Umumnya begitu. Oke. Kemudian di sini ada else. Else ini artinya ketika case ini tidak memenuhi ini, maka akan muncul yang ini. Oke, itu case of. Kalau if juga jika dia tidak memenuhi ini, dia akan ke else ini. Atau jika tidak memenuhi ini, nanti ada else if, ya dia akan ke else if lagi, ke bawahnya gitu. Nah, itu namanya conditional. Nah, sekarang kita sudah tahu conditional, sekarang kita belajar namanya
atau mengingat kembali gitu ya. Mengingat kembali yang namanya perulangan atau looping gitu ya. Loop bisa pakai for to seperti ini, for to do atau for down to do. Nah, bedanya apa? Kalau repeat until, dia akan mengulang terus-terusan sampai kondisi ini terpenuhi. Sedangkan for to atau for down to, dia akan mengulang sesuai dengan batasnya ini. Jadi kalau ini tidak pakai batasan ya, repeat until, batasannya di sini aja. Selain ini ngulang terus. Kalau dipakai for to atau for down to itu batasannya pakai ini. Jadi kalau cuma 10 ya dia cuma bisa diulang 10 kali. Sedangkan repeat until bisa aja sampai 50 asal kondisi terakhir tidak terpenuhi. Tuh. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, belum ada. Nah, sekarang ada namanya prosedur dan function. Nah, prosedur apa? Function apa? Prosedur itu sebuah subprogram gitu ya. Kalau kita punya main program, nah ada namanya prosedur. Prosedur itu subprogramnya. Nah, biasanya apa yang membedakan prosedur dan function? Prosedur dan function itu sama-sama subprogram. Tapi apa yang bedanya? Kalau prosedur itu tidak mengembalikan nilai. Kalau function itu mengembalikan nilai. Makanya kalau kalian ingat di function itu selalu ada function, kemudian nama, kemudian tipe data. Tipe datanya itu bisa integer, long integer, string, dan lain-lain. Nah, tipe data itu apa? Tipe data itu adalah nilai yang akan dikembalikan ketika si prosedur atau function itu dipanggil. Nah, contoh kalau di sini ada cek saldo, manggil prosedur, cek saldo. Nah, ini tidak akan mengembalikan nilai. Pokoknya subprogram cek saldo ini dijalankan. Gitu aja. Kalau function itu akan mengembalikan nilai. Jadi ketika ini dipanggil, kemudian disimpan di variabel misalnya, nah itu akan mengembalikan nilai. Gitu. Nah, prosedur atau function di dalamnya bisa memiliki yang namanya variabel juga. Nih contohnya. Nah, variabel di dalam prosedur itu yang dinamakan variabel global ya. Variabel dalam prosedur atau function. Itu variabel lokal. Nah, variabel lokal itu apa? Variabel lokal itu cuma bisa dipakai di sini nih. Ini kan prosedur segini panjangnya. Nah, udah variabel lokal itu cuma bisa dipakai di dalam begin sampai end ini aja. Jadi pakai di sini bisa. Dipakai itu artinya bisa diinisiasi, bisa dipanggil kayak gini, atau ditambah jumlah gitu ya. Tapi kalau ini dipanggil di prosedur lain di sini, misalnya itu nggak bisa. Nah, itu bedanya variabel lokal sama variabel global. Yang di sini dipanggil di program utama juga tidak bisa. Begitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Tidak ada. Oke. Sekarang kita sudah belajar prosedur, function, variabel global, variabel lokal. Kemudian sekarang logika kemarin mengerjakan ini ya, mengerjakan TTS-nya. Kalian diminta untuk membuat sebuah pola rumah, inverse matrix, sama bilangan prima kalau nggak salah, Pak. apa itu? Itu tugas ASDOS kali, TTS ASDOS kali. Oh, yang kemarin siapa, Pak? Ini soal TTS Bank kok.
Yang perbaikan saya kira Pak. Maaf Pak, salah Pak. Ya. Jadi kita bahasnya yang punya saya nanti. Kalau kalian mau bahas punya asdos ya minta aja yang punya asdos untuk minta asdosnya untuk bahas gitu ya. Karena mereka juga udah menyiapkan jawabannya harusnya, jadi mereka bisa menjelaskan. Gimana Alexandro Piero? Berarti kalau kita setiap di program lokalnya itu kita mau bikin variabel yang sama, kita bikin variabel lokal sendiri ya, Kak? Gimana? Misalnya di prosedur setor ini ada variabel lokal ini, maksudnya gimana tuh? Jadi nggak harus kita tumpuk-tumpuk di variabel global gitu. Oh iya. Nah, itu namanya pemisahan. Jadi variabel global ya memang yang ditujukan untuk dipakai di semua prosedur atau setiap bagian dari program. Sedangkan variabel lokal ya kita pakai aja. Nah, kita sekarang ini kerangka berpikirnya ya, bahwa misalnya ada variabel lokal nominal store. Nah, nominal store ini kan dipakai untuk menyimpan data berapa jumlah setoran dari pengguna. Setoran dari pengguna itu kan beda-beda setiap saat. Beda-beda setiap saat. Nah, logikanya berarti dia tidak perlu disimpan di global. Karena apa? Karena dia berubah terus nih setiap setoran. Nah, ya udah, kuncinya ada berubah terus di setiap setoran. Nah, dia berarti cuma berubah di setiap setor. Dia tidak berubah ketika cek saldo. Dia tidak berubah ketika tarik tunai. Dia tidak berubah ketika transfer. Nah, makanya kita bikin dia variabel lokal. Sedangkan saldo, kenapa global? Karena dia berubah setiap saat. Ketika cek saldo, kita butuh dia untuk ditampilkan. Ketika setor, kita butuh saldo untuk ditambah. Ketika tarik tunai, saldo dibutuhkan untuk dikurangi. Ketika transfer, saldo juga dibutuhkan untuk dikurangi. Nah, dari semua itu, makanya saldo ditaruh di variabel global, bukan di variabel lokal, gitu. Apakah menjawab? Menjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Oke, jadi itu sebenarnya sama aja kalau kalian mau taruh ini di sini ya. Nominal setor kalian taruh sini juga bisa. Cuman biasanya dalam logika berpikir programmer ya gitu aja. Karena apa? Karena setiap variabel itu kan dia memakan namanya RAM ya. RAM itu mungkin kalian juga udah tahu dari mata kuliah PTI mungkin. Random Access Memory. Nah, itu disimpan di sebuah memori. Nah, ketika ada variabel lokal, dia akan memakai sebuah bagian dari RAM itu, disimpan di RAM itu cuman ketika prosedur setor ini dipanggil. Ketika prosedur setor ini tidak dipanggil, ya tidak ada nominal setor di dalam RAM, jadi bisa dibuang. Jadi dari RAM, artinya RAM-nya pemakaiannya berkurang. Sedangkan yang di global, otomatis ketika program ini jalan, setiap variabel ini akan berada atau menempati sebuah alamat di dalam RAM. Jadi kalau programnya mati itu baru hilang, tapi kalau programnya jalan terus ya ini akan menempati RAM tersebut. Jadi itu tujuannya supaya RAM-nya tidak penuh gitu. Karena kan kalau kita bikin aplikasi gitu seringkali kalau memakan RAM laptop kita atau komputer kita tuh jadi lemot gitu ya. Lemot kan penggunanya males ya pakai aplikasi atau program kita, makanya dilakukan manajemen memori seperti itu. Oke, ada lain pertanyaannya? Tidak ada. Oke, jadi itu variabel global dan lokal. Nah, sekarang kemarin pada cek saldo sebenarnya kebanyakan atau bahkan semua itu kelupaan yang namanya CLR.
SCR. Jadi kita bisa taruh clear screen ini tidak hanya di program utama, kita bisa taruh di subprogram juga. Jadi kemarin kan pada muncul terus gitu di bawahnya setiap pindah menu gitu ya. Tidak dikosongi, padahal sebenarnya kita bisa taruh clear screen ini di mana-mana gitu ya. Bisa di sini, bisa di dalam sini juga bisa. Karena clear screen ini sebuah fungsi bawaan dari si Pascal-nya, kita jadi bisa pakai di mana aja gitu. Nah, di cek saldo kemarin juga ada yang menggunakan fungsi randomize gitu ya. Fungsi randomize ini sebenarnya kan fungsi buat mengenerate angka random gitu. Tetapi dalam program TTS kemarin, dalam program bank yang saya minta itu di soalnya, itu sebenarnya tidak ada tujuannya ya. Jadi saya nggak tahu kenapa ada randomize gitu ya. Mungkin kalian sempat cari di internet gitu, kemudian kalian ada menemukan randomize, tapi karena kalian copy paste aja, kemudian ya kalian pakai aja. Nah, itulah. Saya nggak pungkiri bahwa programmer sehandal apapun itu tetap biasanya akan melakukan yang namanya copy paste dari source code yang misalnya ada di Google atau di Stack Overflow gitu ya. Tapi ketika dia melakukan copy paste, dia pastikan dia tahu apa yang dia copy dan apa yang dia paste. Jadi ketika dia lihat sebuah potongan program, dia tahu, oh ini randomize. Nah, randomize ini dipakai nggak dalam programku ya? Kalau nggak, dia hapus. Gitu ya. Jadi kalian kalau copy paste tuh boleh, asal kalian tuh tahu ini tujuannya apa, ini fungsi program ini apa, source code line ini tuh apa. Jadi nggak asal copy paste, jadi tetap harus punya dasarnya gitu ya. Nah, kemarin ada yang pakai randomize, saya tanya randomize apa, ya jawabnya cuma copy gitu aja. Jadi kalau copy dan paste tuh boleh, bahkan ya sampai programmer handal pun tetap pasti melakukan, cuman dia tahu ini tujuan fungsi code ini tuh apa, dia tahu gitu ya. Nah, di prosedur cek saldo yaitu cuman gini aja ya, menampilkan cek saldo, kemudian saldo berapa ditampilkan gitu. Kemudian ketika nominal store, nah kemarin ada beberapa yang sudah memasang ini, bahwa ketentuannya adalah nominal store itu harus kelipatan 50.000. Kemarin ada 1 atau 2 gitu yang sudah menerapkan ini. Nah, sebenarnya kalau ada ketentuan kelipatan 50.000 ya kita tinggal pakai mod 50.000 gitu aja. Kan mod kemarin sudah diajari ya, ada untuk menentukan ganjil genap, kemudian kalau kelipatan 3 ya mod 3 gitu ya. Nah, kemudian ketika setornya berhasil ya itu kalian udah beberapa atau banyak yang udah ngerti ya bahwa saldo terus ditambah jumlah setoran gitu. Tarik tunai juga belum banyak yang menggunakan ini, mod 50.000. Kemudian yang ini juga jarang, kemarin ada yang kelewatan bahwa ketentuannya ada ketika saldo dikurangi nominal tarik tunai atau saldo akhir ya, sebenarnya saldo akhirnya itu kurang dari 50.000 dia nggak boleh. Untuk fungsi di saldo dikurangi juga kemarin sudah beberapa bisa. Nah, untuk transfer mungkin banyak yang kelewatan bahwa nomor rekening tujuan itu harus berjumlah 9 digit. Nah, caranya pakai apa? Nah, caranya ini pakai namanya fungsi length th atau bacanya ya length gitu aja. Length th ini tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah dia mengecek jumlah karakter pada sebuah variabel nih. Atau ini kalau kita ganti string biasa juga bisa, jadi petik terus kita isi itu juga bisa. Kemudian kalau transfer itu artinya mengurangi saldo, ya kalian juga udah pada tahu. Kemudian kemarin yang history tidak
atau banyak atau semuanya bahkan tidak bisa mengerjakan ya, bahwa history ini sebenarnya dia adalah menampilkan riwayat, kemudian riwayat transaksi ini diisi ketika apa? Ketika ada store. Nah, ini riwayat transaksi array sekian dimasukkan string ini. Nah, kemarin kan saya ada di ketentuan PDF itu ada SYS utils. SYS utils ini untuk apa? SYS utils ini untuk apa? Nah, ini untuk fungsi ini. ToString. Nah, ini kan nominal store itu tipe datanya long integer. Nah, gimana? Sedangkan yang disimpan di lewat transaksi itu string. Nah, gimana tuh caranya long integer biar bisa jadi string? Nah, pakai namanya uses SYS utils ini, kemudian di variabelnya kita kasih toString. Nah, ini yang dinamakan dengan casting variabel. Casting artinya seperti mentranslate gitu ya, dari long integer ke string. Nah, udah ketika riwayat transaksi udah keisi, di history tinggal ditampilkan pakai for. Nah, ini ada length lagi. Length ini berarti menunjukkan jumlahnya dari si array ini, riwayat transaksi ini tadi array ya. Kemudian aku juga punya namanya variabel total store. Total store ini saya taruh di di variabel global. Kenapa? Meskipun total store itu dijumlahkan ketika proses setoran, tapi kenapa tidak ditaruh di sini? Itu karena total store di sini itu menyimpan setiap kali setoran, sedangkan nominal store itu hanya berlaku sekali. Jadi kalau kita pilih menu 2, baru kita generate variabel nominal store. Kemudian kita pindah ke menu 3, kemudian pindah ke menu 4, kemudian pindah ke menu 1, kemudian pindah menu 2 lagi. Nah, nominalnya berubah, tapi total store nggak boleh berubah. Makanya dia ada di variabel global. Ya udah, setiap melakukan total store juga dijumlahkan. Gitu. Dan ini nampilin aja dan selesai programnya. Gitu deh. Nah, itu logika berpikir dari TTS yang kemarin. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Saya belum menerima hasil atau nilai perbaikan TTS-nya. Nanti mungkin ya Mas Jos akan memberikan pasti. Tapi gimana kemarin, apakah bisa mengerjakan TTS-nya atau nggak bisa? Perbaikannya, sorry. David Ibrahim, gimana, bisa nggak kemarin? Yang itu tentang... Bisa kak, ya lumayan. Tuh, kok yang jawab Riksa? Aku tanya David. Sulit, Pak. Sulit, Riksa tapi bisa berarti. Bisa kak. Saya nge-stop di inverse-nya kemarin, Kak. Jadi nggak selesai pemrogramannya. Oke. Yang lain gimana? Bisa? Alexandro? Bisa? Nggak bisa, Kak. Sama sekali atau? Nggak sama sekali, Maaf, cuma Pak. saya Tadi tanya saya kan, Pak. Ya, ke Alexandro dulu, nanti ke David lagi. Gimana, Alexandro? saya cuma berhasilnya di itu, Kak. Bikin rumah terus selanjutnya error. Oh, oke. Oke. Gimana kalau David? Aku yang matriknya terus yang apa
namanya yang kayak bilangan prima itu bisa buat, tapi kalau gabungin programnya itu nggak jadi, Pak. Wis. Oke. Oke. Malah error gitu terus, Pak. Nggak error sih, tapi nyari kesalahannya itu nggak tahu gitu loh, Pak. Oke. Yang lain, Elang gimana? Elang bisa? Matrix nggak bisa, Kak. Nggak bisa, tapi ada yang bisa ya kelihatannya. Kemarin kan banyak soal, maksudnya banyak bagian-bagian. Apakah semuanya nggak bisa atau? Nggak ada yang bisa, ada yang nggak bisa, Kak. Oke. Oke. Punya saya juga ada yang tidak jadi, Kak. Oke. Ya, oke, nggak apa-apa. Kemarin juga ada yang tanya apakah ada perbaikan lagi gitu ya. Saya pikir tidak perlu dulu. Jadi nilai TTS nanti adalah yang dari saya, kemudian nanti dicari rata-rata, dijumlahkan itu nanti dengan punya asisten gitu ya. Saya rasa sih kalau kalian bisa setidaknya mengerjakan satu, kemudian ada usaha untuk mencoba mengerjakan yang lain gitu ya, mengerjakan soal yang lain, saya rasa sih nilainya nggak buruk-buruk amat gitu ya. Tapi ya kalau kalian tidak mengerjakan, nah itu ya apa yang dinilai gitu ya. Nah, oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu tentang Pascal ini sebelum kita pindah ke yang namanya Java. Kak, kalau di Android itu else tuh nggak bisa ya, Kak. Kenapa ya? Gimana? Sorry, suaranya kecil banget. Kak, kalau di Android itu loh, if else tuh nggak bisa ya. Kenapa ya? Kalau di HP ya. Iya. Hmm. If else tuh nggak bisa. Iya, saya kan dulu kan udah diajarin sama Kak Septovan waktu presentasi. Nah, itu saya terapin waktu remedi itu sama nggak bisa ya. Apa ya? Kurang tahu ya. Mungkin itu limitasi dari HP-nya kan, karena mungkin nggak kuat. Ya, nggak tahu juga sih. Oke. Tapi yakin bukan error code-nya ya. Misalnya if terus kalian kasih n titik koma di sini, baru else. Ini kan titik komanya di terakhir doang. Kayaknya udah yakin, maksudnya sintaksnya benar, udah yakin belum? Sudah, Kak. Kan if else itu kan nyambung ya. Nah, itu saya urutin gitu. Kayaknya udah bener ini, tapi kok error terus gitu. Ya oke. Tidak tahu kenapa. Mungkin bisa limitasi karena Android kan istilahnya bukan device untuk develop program gitu. Mungkin ada limitasi. Mungkin ya. Kurang tahu karena belum pernah pakai juga. Oke. Ada lainnya? Tidak. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa buka ini, namanya GitHub ini, linknya tadi di sini ya. Nah, itu kalian bisa lihat tuh kalau mau belajar. Kemudian nanti lihat-lihat di sini. Nah, kalau juga siapa tahu kalian mau lihat-lihat gimana sih pemrograman Android. Nah, ini juga ada nih pengembangan aplikasi mobile. Siapa tahu mau lihat-lihat punya. Kebetulan saya juga ngajar di kelas aplikasi mobile. Kalau ada yang mau lihat-lihat ya bisa di sini. Gitu aja. Oke, ada pertanyaan kah? Tidak ya? Oke, sekarang kita ke materi mengenai Java.
Oh ya, sebentar saya izin ke toilet dulu. Masih di sini ya semuanya? Masih Kak. Masih Kak. Oke. Kak, nanti kita download aplikasi Java-nya lagi. Apa? Sorry, nggak kedengeran. Bisa. Nanti kita download aplikasi Java-nya lagi. Ya, nanti saya kasih tahu. Betul. Oke, jadi kita masuk materi tentang Intro to Java and NetBeans IDE. Nah, intro dulu Java. Nah, siapa yang bikin Java ini orangnya? Namanya adalah James Gosling. Kemudian setelah diciptakan, terus dikembangkan oleh namanya Sun Microsystem, dan saat ini sih sudah dibeli oleh Oracle, jadi Java ini di bawah Oracle. Kemudian Java resmi diperkenalkan tahun 95. Kemudian dia atau bahasa Java ini pemrograman berorientasi objek yang murni ya. Kalau kemarin Pascal itu dia prosedural, sedangkan Java ini pemrograman berorientasi objek. Kemudian pada awalnya itu hanya mampu berjalan di sistem operasi Solaris dan Windows NT. Dan tahun 96 diciptakan Java atau sebenarnya JDK ya, Java Development Kit versi 1. Nah, mulai dari versi 1 dia bisa di Solaris, Windows NT atau 95 dan Macintosh. Oke, karakteristik Java. Nah, mirip C atau C++. Nah, kalau kalian pernah melihat C atau C++ yaitu mirip. Dan dia OOP, artinya Object Oriented Programming. Nah, dia itu tadi dia bahasa pemrograman yang berorientasi objek ya. Kemudian multi-platform karena dia bisa dipakai di web, bisa dipakai di desktop, bisa pakai di Android sekarang atau mobile. Tidak hanya Android, sebenarnya GPS dalam mobil juga bisa dikembangkan oleh Java. Dia distributed, portable, dan secure. Nah, secure ini jadi kuncinya dari si Java bahwa dia melabeli dirinya adalah bahasa pemrograman paling secure. Kemudian ada 3 edisi Java. Nah, ini yang saya bilang tadi multi-platform, bahwa kalau kita menggunakan J2SE atau Java to Platform Standard Edition, biasanya dipakai untuk mengembangkan aplikasi desktop dan server berukuran kecil hingga sedang. Biasanya desktop, web juga sebenarnya bisa, tapi biasanya kalau web dia udah pakai yang J2EE. Dia mengembangkan aplikasi berskala besar. Kalau yang J2ME itu membuat aplikasi mobile, PDA, GPS,
TV, bahkan Smart TV maksud saya, itu pakai J2ME. Nah, ini 3 edisi Java. Nah, kita akan bermain di sini dulu, yang standard edition gitu ya. Nanti kalau kalian siapa tahu tertarik untuk pemrograman Android, kemudian kalian kuliah belanja ke Prodi TI yang aplikasi mobile, nanti kalian belajarnya ini gitu. Nah, sekarang apa bedanya dengan Pascal? Bahwa dulu kalau Pascal itu file yang kita ketik kan .pas, kemudian di-compile, kemudian bisa langsung jadi programnya gitu. Nah, sedangkan Java itu sekarang yang diketik adalah .java, kemudian dia masuk ke compiler, kemudian dia jadi namanya .class. .class ini kemudian baru masuk interpreter. Nah, interpreter ini sebenarnya namanya JVM atau Java Virtual Machine. Java Virtual Machine itu untuk apa? Dia adalah interpreter, artinya dia mentranslate gitu dari bahasa. Kita kan ngetiknya kayak kemarin write, learn, itu kan bahasa sehari-hari yang kita gunakan ya, bahasa Inggris. Kemudian komputer kan ngertinya nih 01, 01, 01. Nah, itu butuh namanya interpreter, atau dalam Java ini namanya Java Virtual Machine. Dijadikan 01, 01, baru masuk ke hardware komputer kita, kemudian barulah jadi programnya begitu. Nah, Java juga karena ini berorientasi objek, kalian bakal sering dengar namanya kelas. Ada kelas, ada objek, ada kelas, ada objek. Nah, itu nanti sepanjang kuliah ini, sisa kuliah ini, itu kalian bakal dengar yang namanya kelas, objek gitu ya. Oke. Nah, kalian yang perlu install apa? Nih, yang pertama adalah JDK atau Java Development Kit. Nanti kan ini sudah tak kasih link, kalian bisa buka linknya, nanti aku tunjukkan sekalian ya, supaya biar nggak salah gitu ya. Kemudian ada juga namanya IDE. IDE ini apa? Sebenarnya ini seperti Free Pascal gitu ya, tampilan untuk kita edit source code kita, tapi ini lebih cerdas karena dia bisa memberi suggestion gitu-gitu, jadi lebih membantu. Nah, namanya IDE, namanya kepanjangannya Integrated Development Environment. Nah, ini kalian download namanya NetBeans. Itu juga aku kasih lihat. Oke, jadi dua ini kalian install ya. Oke. Ini dia struktur program Java. Mungkin ini aku terangkan aja, nanti sambil aku juga perlihatkan gitu ya di dalam NetBeans gitu. Jadi kalian langsung bisa create project nantinya. Nah, struktur Java seperti aku bilang tadi, bahwa kalian akan sering lihat yang namanya kelas. Nah, ini ada kelas. Kemudian ada nama kelasnya ini, our first program. Kemudian di dalamnya ada namanya method main. Nah, di dalam kelas itu ada namanya method. Nah, metodnya ini namanya main. Nah, kalau kalian bingung, kita kembali ke sambil diselaraskan dengan Pascal gitu ya. Di Pascal kita punya prosedur, kemudian kita punya program utama. Nah, untuk awal, kalian anggap aja metode itu sebenarnya prosedur. Jadi, program utamanya sebenarnya yang kelas ini. Nah, itu dulu, itu supaya membedakan metode sama metode itu hampir mirip dengan prosedur gitu ya. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya kalau di Java itu yang namanya
program utama tuh ya ini yang ada void main ini. Jadi dia punya kelas, kemudian dia punya sebuah metode main ini, dan diisinya system out println gitu ya. System out println ini kalau di Pascal namanya writeln begitu. Oh, aku punya analogi yang lebih tepat bahwa anggap aja kelas yang di atas ini itu kepala program. Nah, namanya kepala programnya our first program. Kemudian punya program utama namanya method main gitu. Oke. Nah, kalau kalian lihat ini ada namanya public. Nah, public itu namanya kalau di Java modifier. Gunanya apa? Gunanya untuk memastikan bahwa si kelas atau metode ini bisa diakses atau tidak gitu ya. Nah, kalau kalian di Pascal itu masih ingat ada variabel global dan ada variabel lokal. Variabel global bisa diakses di mana aja, variabel lokal bisa diakses di subprogram tertentu. Nah, ini sebenarnya mirip, tapi dia nanti bekerjanya tidak hanya dalam satu program atau satu tampilan aja, dia bisa diakses dari mana-mana gitu. Bisa dari program lain, bisa dari file lain. Nah, itu diaksesnya melalui ini. Kalau dia dinamakan public, artinya dia boleh diakses dari luar-luar. Tapi kalau dia private, ya berarti dia seolah-olah seperti lokal variabel, cuman bisa dipakai di satu program itu aja. Ya, nanti akan lebih banyak belajar nanti ya. Nah, itu dia. Seperti aku tadi bilang ada kelas, itu konstruksi Java paling penting, betul itu metode. Nah, ini ada main method terus kumpulan statement. Ya, oke, untuk melakukan operasi tertentu. Oke, kemudian ada modifier. Nah, modifier itu yang ini tadi, public atau private atau lainnya nanti pelajari ke depan. Kemudian, nah kalau di sini seperti yang aku bilang tadi, sistem out println ini system.out.println ini digunakan seperti writeln ya. Nah, jadi fungsinya mirip untuk mencetak apa yang di tengah. Nah, kalau kita pecah satu-satu, nah itu sistem itu membungkus sarana input-output. Nah, keyboard untuk input dan layar monitor untuk melakukan output. Dan out itu untuk stream output, artinya ya untuk menampilkan gitu. Kalau println merupakan fungsi anggota dari object out. Nah, ini print itu kan mencetak, write juga menulis, ya artinya ingin menampilkan. Terus sama ini nn artinya dia akan enter gitu ya. System.outPrint itu sama dengan write kalau di Pascal itu. Nah, ini beberapa reserve word. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, ada public, ada private, ada protected, itu modifier. Kemudian ada int ini apa? Kalau di Pascal itu namanya integer, kalau di Java itu pakai namanya int. Kemudian tetap sama, ada if, ada else, kemudian tetap ada case. Jadi hampir-hampir mirip. Kemudian kalau di Pascal itu repeat until, kalau di sini pakainya while do while atau while do. Dan kalau di Pascal itu case off, kalau di sini switch case. Oke. Ya, kurang lebih begitu. Kemudian Java itu case sensitive. Nah, jadi di sini sekarang kalian harus benar-benar memperhatikan huruf besar kecil ya. Karena dia case sensitive. Kalau Pascal dulu itu
in case sensitive. Artinya kalau kita ngetik begin dengan huruf besar semua, dengan huruf kecil semua, dengan huruf besar sama kecil, itu dianggap sama oleh Pascal, sedangkan Java tidak. Kalau Java itu case sensitive, artinya dia huruf besar kecil diperhitungkan. Jadi kalau beda huruf besar sama huruf kecil itu dianggap beda gitu ya. Kemudian ada komen, kalian juga sudah tahu di Pascal juga ada. Nah kalau komen di Java ada dua ini, ada slash artinya untuk komen satu baris, sedangkan yang slash bintang dan bintang slash ini untuk beberapa baris kode. Begitu. Nah sekarang saya akan menunjukkan yang tadi yang kalian harus install gitu ya di komputer ya. Sekarang karena komputer atau laptop, karena kalau di HP udah nggak kuat di HP-nya untuk menginstal JVM. Nah tadi kan ingat ya ada dua yang harus kalian install, yaitu pertama adalah ini JDK, Java Development Kit. Nah sekarang udah versi 17 ya, kalian boleh aja download yang versi terbaru. Nah ini kalian pilih sistem operasi, mungkin kebanyakan dari kalian adalah Windows ya. Nah ini kalian pilih aja salah satu yang mana. Kemarin saya install download yang ini dan install yang ini, jadi kalian bisa aja nanti melakukan hal yang sama. Kemudian yang kedua yang perlu kalian install adalah NetBeans. Nah tampilannya seperti ini websitenya. Ya udah, nanti kalian tinggal download ini aja. Atau ya pindah sini dan muncul yang ini, ya sama aja. Dan kalian download, kemudian kalian install gitu ya. Setelah itu semua selesai, oh ya prosesnya harus berurutan ya. Jadi kalian installnya yang ini dulu, Oracle JDK, baru yang NetBeans-nya gitu ya. Harus berurutan supaya settingnya mudah. Lebih tepatnya bukan mudah, tapi langsung auto configure gitu ya. Nanti kalau kalian install ini dulu, nanti kalian harus configure bahwa NetBeans ini menggunakan JDK ini. Nah, mungkin akan kesulitan. Jadi lebih baik kalian install ini dulu, baru install ini gitu. Jadi nanti ketika install NetBeans-nya langsung auto configure gitu ya. Sekarang saya coba kasih penjelasan langsung dari NetBeans gitu ya. Nah ini adalah tampilan dari aplikasi NetBeans tadi, seperti ini. Nah oke, sekarang kalau kita mau bikin program baru, itu kita bisa ini file, pilih yang new project paling atas, kemudian kita pilih yang ini Java with N ini. Nah ini create a new Java SE application in a standard IDE project. Nah oke. Ini ada yang lain sebenarnya, ada Java with Gradle, Java with Maven. Java with Gradle biasanya untuk Android, Java with Maven itu biasanya untuk pemrograman Java dengan framework Spring Boot gitu ya. Framework Spring dan lain. Nah kita pakai ini aja dulu paling standar, Java with N. Kemudian kalian pilih ini Java application dan kalian next saja. Nah misalnya kalian kasih nama programnya DDP Hello World. Ini kalian ikuti saja, yang penting namanya sudah dikasih. Kemudian kalau kalian mau menempatkan projectnya di folder lain, ya kalian bisa terus kemudian
pilih gitu ya, mau ditaruh di mana. Oke, kalau udah tinggal finish. Sambil menunggu, kita menunggu aja sih. Oke. Oke, Pascal, silahkan gimana? Kak mau nanya, itu jadi kalau setiap mau buat pemrograman baru atau project baru itu berarti harus nunggu kayak gini dulu, Kak? Ya kan, project baru. Ya, betul. Kenapa, Pascal? Enggak, Kak. Saya mikirnya kayak kalau di Pascal kayak langsung gitu, Kak. Oh, nah itu bedanya. Karena Pascal itu kan cuma satu file, kemudian file itu di-compile langsung bisa jadi. Kalau ini sebenarnya kan object oriented, jadi sebenarnya bisa bermain dengan banyak file ya. Tapi mungkin awal-awal kita masih pakai satu file aja, sama seperti Pascal gitu. Nah, mungkin kalau laptop kalian lebih canggih gitu ya, itu bisa lebih cepat daripada laptop saya gitu. Oke, jadi ini tampilan awalnya ya. Nah, kalau di sebelah kiri ini sebenarnya yang dinamakan panel untuk melihat project kita. Nah, kalau kita dulu di DDB lagi, di Pascal, itu sebenarnya cuma satu file gini aja ya. Nah, sebenarnya kalau di Java itu kita bisa bermain banyak file. Jadi kita bisa create file lagi, ada Java class, bisa package dan lain-lain gitu ya. Nanti untuk awal kita pakai satu file dulu supaya tidak terlalu jelek gitu ya perubahannya. Nah ini ada namanya package. Nah, package ini sebenarnya kalau di Pascal itu dia mirip sama uses ya. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu. Tapi ya bisa dibilang seperti itu. Nah, package itu sebenarnya sama dengan uses. Kemudian kalau tadi ada kepala program, nah ini sama. Kemudian untuk main program itu ada di dalam public void main ini. Nah, kalau di yang bilang tadi bahwa kalau di Java itu lebih pintar ya. Nah, kalau ini kita kalau dulu di mana di Pascal kita harus ketik manual semuanya ya. Nah, kalau di sini kita pencet Ctrl spasi aja, dia langsung munculin banyak suggestion. Nah, kita mau bikin apa nih? Misalnya bikin try, bikin apa aja lah, nih ada semua nih, try catch gitu ya. Kemudian ada masih sama. Nah, kemudian ini lebih pintar lagi. Kalau kita misalnya dulu di Pascal lupa tentang Redland dan ini terlalu panjang, kalau di Java dan pakai IDE NetBeans, nah, pakai IDE ini lebih pintar. Jadi kita kalau di Java itu kan kalau mau ngetik itu kan gini, mau menampilkan bintang itu kan atau Redland tuh ketiknya ini system.out.println. Nah, ini kepanjangan. Kalau di NetBeans kita bisa ketik south terus pencet tab aja, nah otomatis langsung kebuat gitu ya, system.out.println. Nah, udah kita misalnya ketik hello world. Oke, nah ini untuk runnya pencet yang ini ya.
run project. Nah, ini lagi apa namanya, lagi jalan gitu ya. Ya udah, nanti tampilnya seperti ini aja, hello world, kemudian build successful. Nah, kita mau nyetak bintang, bikin bintang untuk kota. Ya udah, sama aja. Bisa lewat, kalau ini outputnya udah keluar, bisa klik sini atau buat sini. Nah, ini udah jadi nih, 4x4 bintang gitu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Kalau di Free Pascal itu kan akhirnya itu ada Kekecilan Deksa suaranya. Kak izin tanya, kalau di Free Pascal kan ada read key dan juga n untuk mengakhiri program. Kalau di Java apa? Nah sebenarnya kalau di Pascal itu bukan read key, itu bukan untuk mengakhiri program sebenarnya. Read key itu untuk menahan program. Jadi kalau kalian ingat, kalian run Pascal lari gitu ya. Enggak, bercanda aja. Run Pascal itu dari tampilan ini coding, kemudian dia akan berpindah ke tampilan yang hitam putih itu ya, ke tampilan konsolnya. Nah, ketika tampilan konsol itu biasanya atau seringnya itu dari tampilan konsol dia akan run, kemudian dia akan langsung kembali lagi ke tampilan program ini. Nah, gimana caranya supaya dia bisa berhenti di tampilan konsol? Itu pakai namanya read key. Nah, kalau di sini nggak perlu karena tampilannya udah pasti berhenti kayak gini. Jadi tidak perlu dikasih read key lagi. Dan tidak perlu dikasih clear screen di awal, nggak apa-apa karena otomatis dia udah bersih ya ini. Gitu. Dipahami, Riksa? Terima kasih banyak. Ya, ada yang tanya lagi? Atau ada yang udah pernah pakai Java? Belum ya? Ya oke, ini jadi semua bareng-bareng belajarnya. Ini saya nanti sama Asdos juga ajarkan sepelan mungkin gitu ya, biar kalian paham. Karena ini mirip dengan Pascal, jadi kalau kalian kemarin Pascal udah paham, ini tinggal ganti-ganti aja sedikit dan ada penambahan gitu ya. Kalau kemarin di Pascal ada write learn, kalau di Java sekarang namanya system out print learn gitu. Kemudian IDE-nya kalau dulu tampilannya jelek, sekarang tampilannya lebih bagus gitu ya, lebih bisa dilihat, kemudian bisa pakai bantuan-bantuan seperti tadi. Misalnya kalau ngetik ini tadi shout, terus bisa diketik shout tab, kemudian langsung diisi gitu ya, bantuan-bantuan seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nah ini ada tugas. Nah, ini ada tugas. Sebelum ada tugas, belum masuk penjelasan tugasnya. Ini kan ada .java ini ya. Kalau kita lihat, sebentar. Saya share screen-nya itu aja yang screen.
Nah, sudah terlihat ya. Nah, kalau di Pascal waktu itu ada namanya file.pas gitu ya. Itu kelihatan banget gitu ya. Kalau di Java itu ada di dalam folder nih yang kita ketik-ketik ini. Filenya .java. Nah, cara nyarinya yaitu kita buka kan tadi kita save projectnya tuh di suatu folder. Nah, foldernya kalian buka aja, kemudian masuk src dan masuk ke folder lagi. Sebenarnya ini bukan folder tapi namanya package. Masuk ke package name-nya. Nah, ini di sini ada folder Java. Nah, inilah yang sering saya atau Asdos nanti minta untuk kalian kumpulkan gitu ya. Jadi bukan .exe-nya lagi tapi si file Java ini. Gitu. Oke. Kemudian untuk tugasnya untuk tugasnya itu kalian sudah bisa lihat di sini tugas 6 gitu ya. Nah, ini kalian buka aja. Nah, ini buatlah pola. Jadi kalian pertama sudah pasti akan menginstal itu tadi JDK ini, kemudian install NetBeans, kemudian kalian mengerjakan tugas ini nih. Kalian bikin sebuah pola seperti ini ya. DDP, kemudian ada strip. Nah, kalau kalian bername ganjil digit terakhirnya, misalnya 1 atau 7 atau 3, itu berarti kalian tuliskan 3 huruf pertama nama kalian. Contoh, nama saya Septovan, berarti nanti saya name ganjil, kemudian berarti nanti pola yang kalian bikin adalah DDP strip. Nah, 3 huruf pertama berarti saya Septovan, berarti SEP. Jika kalian name digit terakhir name kalian adalah genap, berarti tulis huruf terakhir nama kalian. Saya Septovan, berarti terakhirnya adalah Van gitu. Jadi kalau genap saya bikinnya gini, DDP strip Van. Kalau ganjil bikinnya set gini ya, karena 3 huruf depan, 3 huruf pertama gitu. Ini pola ya, bukan tulis DDP strip nama tapi bikin polanya nih pakai bintang gini ya. Jadi kalau SEP kalian bikin pola huruf S, bikin pola huruf E, bikin pola huruf P gitu. Jelas? Yogi, silahkan. Gimana, Mas Yogi? Mic-nya mati kah? Oh. Cek. Ya. Beneran, Pak. Ya. Berarti itu cuman 3 huruf aja kan, Pak, dari belakang atau dari depan gitu? Yang namanya tadi. Suaranya kemut, Pak. Masih mute, Pak. Masih mute. Oke. Halo. Iya, Pak. Ya, jadi tidak hanya 3 huruf pertama nama, tapi ada ininya, pola D, DP, sama strip ini ya. Baru 3 huruf pertama atau 3 huruf terakhir. Jadi DDP-nya ini wajib pola ini, gitu. Itu yang nama panggilannya kan, Pak? Bukan Terserah, pokoknya misalnya namamu siapa? Januar Kristi. Yogi, Pak, maksudnya. Oh, Yogi, sorry. Saya Yogi Krisnanda Susanto, boleh Susantonya, boleh Krisnandanya, boleh Yoginya gitu. Yang penting ada di nama panjang kalian. Baik, Pak. Oke. Januar Kristi berarti boleh Januar, boleh Kristinya gitu.
Pascal. Pascal ini kan namanya panjang ya. Pascal. Kalau saya bilang Samuelnya aja gimana Pak? Terserah, boleh. Samuel berarti kalau huruf pertama berarti Sam. Kalau huruf terakhir UEL gitu, boleh. Ya, ya Pak. Terima kasih Kak. Ya. Apakah jelas? Januar, silahkan. Nah, itu kalau pakai Java itu otomatis nge-save atau harus di-save dulu? Oh, nah ini kalau Java, kalau kita sebenarnya sama sih, mau di Java maupun di Pascal sama sih. Nge-save filenya sebenarnya kalau kita run itu otomatis nge-save. Karena proses build ini sebenarnya dia akan nge-save dari si codingnya. Tapi kalau kalian mau save manual juga bisa aja sih, nggak apa-apa ya, Ctrl S aja. Nah ini bedanya kalau belum di save, nih, ini kan, ini bagian atas ini ya, itu kan belum biasa ya, maksudnya tulisan biasa. Tapi kalau berubah, nah ini jadi bold. Nah ini artinya belum di save gitu. Nah kalau kita misalnya ubah-ubah sedikit, terus kita run ya otomatis ke save sih sebenarnya gitu. Apakah dipahami? Mas, sama satu lagi Mas, Boleh. yang di download itu tuh Mas, Ah, pilihan aja. Nah itu cuma pilih salah satu atau pilih salah satu. Yang ini ya, yang ini toh. iya. Pilih salah satu. Jadi ini cuman memberi pilihan kalau kamu mau install pakai belakangnya zip, install yang ini. Kalau kamu pakai MSI installer, pilih yang ini. Jadi ini pilih salah satu ya. Oh iya, siap Mas. Terima Siap. kasih ya Mas. Ya. Oke, Pascal. Pak mau nanya, itu kalau kalau misalnya pengecekannya gimana tadi? Saya agak lupa. Pengecekan apa nih? Untuk kayak misalnya di compile-nya gitu Pak. Oh, Kan file. kalau di Pascal ada compile-nya. Kalau misalnya salah, jadi kita bisa tahu bagian mana kalau misalnya kita compile. Oh, ini pakai build. Pakai gambar palu. Ya, ini palu. Oh, yang itu ya Pak. Palu tuh sebenarnya build ya. Kalau tadi masih ingat tentang yang mana? Tentang ini. Nah, ini build tuh sebenarnya dia melakukan ini ya. Jadi di compile dari .class, kemudian masuk interpreter baru jadi program. Jadi kesatuan ini dinamakan build ya. Tuh. Baik. Oke. Nah, nanti file yang dikumpulkan itu .java atau txt aja ya. Jadi kalau .java ya kalian cari di folder yang tadi saya tunjukkan ini. Ini kelas. Ini udah di dalam build tapi di src. Nah, ini kalian kumpulkan .java ini, atau kalian kalau bingung ya udah ini aja kalian copy, kemudian kalian taruh di notepad gitu, terus notepadnya file .txt ini kalian kumpulkan gitu. Oke, ada lagi? Tadi Amatus kalian tanya benar atau enggak? Sama tadi Pak, pertanyaannya sudah ditanyakan sama teman. Oh, oke. Oke. Ada lagi lainnya? Nah, kalau tidak ada, saya titip pesan, mungkin kalau ada teman kalian yang tidak punya laptop gitu ya, ya kalian bisa bantu. Atau kalau memang tidak bisa bantu, ya kalian kalau tidak merasa tidak punya laptop, silahkan lapor ke saya atau ke Asdos, nanti kita coba carikan solusi gitu ya. Untuk Boni gimana?
Bagaimana, Boni? Apa cara penulisan namanya belum paham, Pak. Penulisan nama apa ini? Cara penulisan namanya. Nama ini. Nama pribadi. Oh, ini. Oke, misalnya namamu Boni gitu ya. Kemudian nemu ganjil, berarti kamu bikin pola di dalam Java, bikin pola DDP, strip, kemudian 3 huruf pertama. Namamu kan Boni, berarti kamu bikin pola BON gitu. Nah, kalau kamu NIM-nya genap, pakai huruf terakhir, 3 huruf terakhir. Namamu Boni, berarti 3 huruf terakhir adalah ONI gitu. Jadi kamu bikin pola DDP strip bond untuk ganjil, atau DDP strip ONI kalau NIMmu genap gitu. Bikin pola ya, bukan bikin tulisan ya. Sudah menjawab? Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Prior Tengket, silahkan. Laptop bagaimana ya, kita mau cara kerjanya gitu. Apa yang laptop maksudnya? Maksudnya belum ada laptop, jadi maksudnya cara kerjanya bisa lewat HP juga bisa. Nah, kalau pakai HP, setahu saya nggak bisa karena ini sudah pakai namanya tadi Java Virtual Machine, jadi HP kelihatannya nggak kuat. Itu memang harus pakai komputer atau pakai laptop. Begitu. Nah, misalnya kamu nggak punya komputer atau laptop nih? Iya, Kakak. Nggak punya ya. Kalau nggak punya, pakai ini harusnya bisa. Sementara nih, kamu juga itu dari beasiswa bintang itu, Pegunungan Bintang itu ya? Betul? Benar, Kakak. Nah, itu betul harusnya dapat laptop tapi belum dapat. Betul? Halo? Halo? Jika suaranya ada putus-putus, Kak. Oke, kamu harusnya dapat laptop tapi belum turun gitu. Betul apa salah? Iya, belum dapat. Oke, tapi sebenarnya sudah mau dikasih gitu ya? Enggak, bulan ini, Kakak. Bulan ini dapat gitu ya? Iya, Kakak. Oke. Jadi kemarin juga ada itu ya yang teman kalian yang sudah sempat chat di grup. Kemarin saya sudah tanyakan ke Kaprodi gitu ya, bagaimana solusinya. Beliau bilang bahwa mungkin kalian nanti yang ada di Salatiga, buat yang nggak punya laptop aja ini ya, nggak semuanya. Mungkin kalian dipersilahkan untuk ke kampus untuk pakai lab komputer. Tapi belum ada kepastian dari beliau apakah diizinkan oleh kampus atau enggak. Kedua, setelah dicari tahu bahwa kalian memang sebenarnya dapat laptop, kemudian dari
Bu Mila sebagai Kaprodi, dia bilang ya udah ditunggu aja, jadi tugasnya mungkin bisa pakai yang lain dulu sementara menunggu. Dan sekarang infonya bahwa bulan ini kalian dapat laptop ya, berarti mungkin sebentar lagi karena bulan Februari juga akan berakhir gitu ya. Jadi untuk tugas ini sementara kalian bisa masuk ke sini W3 School, kemudian kalian googling aja dari HP, bisa harusnya cari W3 School, terus kalian cari Java. Nah kemudian kalian masuk aja ke paling atas gitu ya. Nah udah, habis itu kalian ini ada try it yourself, buka aja, kemudian nah di sini ada nih pemrograman Java simple ya. Nah di sini setidaknya untuk tugas 1 ini kalian bisa mengerjakan ya. Nanti tinggal di run aja, hasilnya di sebelah kanan sini. Dan bikin bintang juga bisa. Atau kalian nih muncul ya, kalau kalian juga bisa googling online Java compiler. Nah ini kalian juga bisa nih pakai ini misalnya JDoodle ini. Nah ini kalian bisa tuliskan di sini, kemudian di execute, kemudian untuk dikumpulkan gitu ya. Atau kalau nggak bisa lagi semuanya, ya udah kalian ketik manual di sini ya. Jadi kalian bikin public class apa gitu, kalian ketik aja manual gitu. Oke, apakah dipahami? Bisa Kakang. Oke. Jadi itu solusi-solusi yang saya berikan sementara menunggu ya. Jadi kalian bisa pakai W3 School Java Online ini, atau kalian googling aja online Java compiler untuk sementara, bisa pakai itu dulu. Itu bisa dari HP sih harusnya karena pakai browser aja. Dan dia di-compile di server yang jelas bukan di HP kalian gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini batasnya sampai hari Senin pas kelas Asdos. Gitu. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Yang belum absen jangan lupa absen di siasat. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak. Ya.